Pak Aceng? Bu. Paku? Dadangnya sudah pulang. Iya. Ini Wasain bagaimana? Alhamdulillah Pak Sain nggak apa-apa kok. Sekarang juga udah siuman. Alhamdulillah. Yuk kita lihat yuk. Biarin Pak Sainnya istirahat dulu aja ya. Soalnya kemungkinan saya juga masih mau periksa lagi Pak Sain. Nanti saya biar kabarin Pak Akum sama Pak Aceng. Seserius itu? Udah aku biarin aja Wasain istirahat dulu. Kami pamit Bu Dokter. Kek, bangun kek. Kakek. Kek, bangun kek. Kakek. Papa. Kek, kakek. Papa. Papa, kakek, Debbie, kalau bangunin papa jangan teriak-teriak dong. Nanti papa jantungan gimana? Kakek, Pak, kakek. Ya kakek kenapa? Jantungan? Kakek nggak bisa bangun, Pak. Ya dibangunin aja, Debbie. Ah. Pingsan. Hah? Pingsan? Tahu dari mana? Coba lihat. Pak, bangun Pak. Pak, jangan takut-takutin, Pak. Kakek pingsan, Pak. Astagfirullahaladzim, maghrib-maghrib pakai pingsan lagi, ribet bener. Coba bangunin. Telepon Bu Dokter, Pak. Aduh, ribet bener sih. Hari gini pingsan lagi. Papa. Iya, mau telepon. Kek. Bangun, Kek. Iya Pak. Kamu tolong tensi darahnya dulu ya. Iya Bu Dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Bisa kesini nggak, Bu Dokter? Kesini kemana Pak Dadang maksudnya? Maksudnya ke rumah saya. Ini Wasain pingsan ini teh gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ya udah ya Pak Dadang, saya segera ke sana ya. Maaf Pak Dadang, tapi ini saya masih ada pasien. Aduh, kumaha tuh. Saya bawa ke rumah Bu Dokter aja ya. Saya ke sana sekarang ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Repot aja nih aki-aki. Assalamualaikum, Ceng. Assalamualaikum. Ada orang kayak nggak jelas. Ceng, jangan bercanda, Ceng. Itu Wasain pingsan. Astagfirullahaladzim. Serius, Dang? Ya serius atuh. Terus ngapain kamu kesini? Telepon dokter Clara tuh, Dang. Dokter Clara masih di rumah pasiennya. Saya disuruh bawa Wasain ke rumah dia. Ya udah bawa, nunggu apa lagi? Ceng, saya ini mantu yang baik dan benar, Ceng. Kalau saya bawa Wasain naik motor, makin repot atuh. Aduh ampun, kamu tuh bener-bener menantu yang gak ada gunanya, ya. Sembarangan aja ngomong. Kalau saya nggak perhatian sama dia, ngapain saya kesini? Ih, dasar pedut. Ya udah tunggu, saya ambil kunci angkotnya dulu. Cepetan. Iya. Bagian anak tidur. Ada aja gangguannya. Stetoskop ini. Kiri, kanan. Awas, Bu Dokter. Kanan, kiri. Kanan, masukin kirinya, kaki dulu. Kanan, kiri. Terus. Harusnya kamu yang gotong ini. Terus, ini, terus. Kanan, kiri. Gimana Bu Dokter sini? Naik. Sini. Ya. Nah, gini. Nah. Tangan saya. Titip ya, Dok. Wait. Astagfirullahaladzim. Bu Dokter, Bu Tin, maaf, saya tunggu di luar aja, ya. Iya Pak Aceng. Pedut! Kamu main tinggal aja, enak bener sih. Sana jagain Wasain. Ngapain dijagain lagi, goceng? Kan ada dokter Clara, ada Iin. Dah. Oh, bener-bener kamunya. Ih, Emang bener. Saya pulang ya. ntar dulu. Itu jagain Wasain. Dia mertua kamu. Ya udah, goceng. Dia kan sohib kamu. Ya udah kamu aja yang jagain. Soalnya kalau saya nggak sholat maghrib di musola, nanti nggak ada yang jadi imam. Kasihan Kemet. Assalamualaikum. Pedut! Gimana sih main tinggal aja?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wasain gimana? Masih diperiksa sama dokter Clara. Dadang? Tahu tuh manusia nggak jelas, main tinggal-tinggal aja. Selama ini kita pikirkan istrinya. Sampai kelupaan kalau suaminya. Sian. Iya. Saya juga tadi sempat mikir begitu. Sian Wasain. Ini saya khawatir Debbie, Ceng. Anak sekecil itu dengan masalah yang seperti ini takutnya dia trauma. Coba kalau ada Bu Yolanya. Apa hubungannya sama Bu Yola sih, Ceng? Ya ampun, Satkom, kamu teh jadi orang baperan pisan. Baru juga ngomong Bu Yola, udah begitu. Biasa aja kali. Enggak usah. Apain sih bawa Bu Yola segala. Masa lalunya. Apaan sih, Ceng? Enggak. Udah nggak usah ngomongin. Cuma kita berdua aja yang tahu. Denyut nadinya sama jantungnya normal. Tekanan darahnya juga nggak tinggi. Apa pingsan karena kecapean, Bu Dokter? Mungkin. In, kayaknya saya harus suntik tepat di jantungnya deh, In. Jangan dok, jangan. Rasain kenapa harus pura-pura pingsan? Saya yakin Bu Dokter pasti tahu saya pura-pura pingsan. Tapi kalau tidak dengan cara ini, saya nggak mungkin bisa mencari Yayang Entin, Dok, istri saya. Maksudnya? Aceng, Akum, Suha melarang saya mencari Yayang Entin, istri saya, Dok. Ya, saya tahu mereka sih benar. Mereka mengkhawatirkan kesehatan saya. Tapi saya nggak bisa tinggal diam, Dok. Saya harus menemukan Yayang Entin. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak Sain? Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Soalnya saya juga pengennya Centin itu bisa cepat ketemu. Dokter, tolong bilang ke Dadang sama Aceng kalau saya masih harus diperiksa lebih intensif di sini, Dok. Saya sudah menduga itu permintaannya Pak Sain. Tapi kalau gitu Pak Sain menyuruh saya berbohong dong. Karena kan sebenarnya Pak Sain itu sehat. Please, Dok. Please, please. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya keluar sebentar ya. Pak Aceng? Bu. Pak Aku? Dadang sudah pulang. Iya. Ini Wasain bagaimana? Alhamdulillah Pak Sain nggak apa-apa kok. Sekarang juga udah siuman. Alhamdulillah. Yuk kita lihat yuk. Biarin Pak Sainnya istirahat dulu aja ya. Soalnya kemungkinan saya juga masih mau periksa lagi Pak Sain. Nanti saya biar kabarin Pak Akum sama Pak Aceng. Seserius itu? Udah aku biarin aja Wasain istirahat dulu. Kami pamit Bu Dokter. Iya Pak Aceng silakan. Bu In. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Jemput Bu Yola. Oh, Satkom. Saya nggak bohong kan, In? Iya, Bu. Saya masuk ke dalam dulu, Bu. Centin beruntung ya. Punya pendamping yang sangat mencintai Centin. Beginilah dunia. Seperti yang kita rasakan. Kadang kita mengalami kesusahan, kesengsaraan, kesedihan. Itu semua ujian. Itu juga kalau kita masuk dalam kategori beriman. Dengan cobaan, seseorang bisa melihat dirinya dan juga hakikat
dari keimanannya. Ingat Afif, Iya Pak Ustadz. kamu belum bisa mengaku benar-benar beriman kalau ujian belum datang kepada kamu. Dan cuma Allah yang bisa melepaskan kita dari musibah yang kita alami. Ingat sobat, cuma Allah yang bisa mendatangkan kebaikan. Dengar Odi. Say. Iya Pak Ustadz. Bacakan ayatnya dalam Al-Quran. Keterangannya ada di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 17, Pak Ustadz. Ulang, bacakan. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Allah sendiri. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surat Al-An'am ayat 17. Demikian Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Kebiasaan. Tausiah sudah selesai, baru pada datang. Kapan mau pinternya? Saya Pak Ustadz. Ya kamu, Aceng aku. Tuh kan Ceng. Apaan sih tato-tato aja? Udah diem ah. Dasmat. Perasaan Pak Ustadz manggil saya? Ya bukannya perasaan, memang saya panggil. Mana Karnadi? Perasaan tadi saya dari rumahnya Pak Ustadz. Perasaan kalau dia bilang teh Karnadinya pergi. Kemana? Perasaan saya tidak tahu Pak Ustadz. Perasaan saya mau marah ini. Maghrib pada keluyuran, mentang-mentang punya motor. Perasaan saya mau nyuruh Ocat ajan. Ocat, ajan mau? Perasaan saya mau Pak Ustadz. Rok, ajan dengan penuh perasaan. Allahu Akbar Allah. Mak. Maghrib, Mak. Cuk. Perasaan emak kok nggak enak ya? Nggak enak kenapa, Mak? Nggak tahu. Cuma emak mikir ada sesuatu yang akan terjadi, Cuk. Mak, kita sholat yuk, Mak. Kita doain Cak Entin supaya Cak Entin teh sehat terus. Supaya bisa kumpul lagi sama Wasain. Sok tahu kamu. Emak yakin malam ini pasti Kemi akan datang nyulik emak. Kamu nginep di sini aja ya, Cuk.